Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang paling pertama sekali, marilah kita selalu mengucapkan rasa puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena sesungguhnya tidak ada kata yang pantas kita ucapkan yang paling pertama itu adalah atau melainkan kata syukur alhamdulillah. Karena sesungguhnya pagi ini saja itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Tidak semua kita yang diberi nikmat pada pagi ini, tetapi kita mendapatkannya itu sungguh luar biasa sekali. Maka dengan itu kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian selawat beserta salam kita hajahkan atau kita kirimkan kepada Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini ingin sedikit kami sampaikan. Mungkin ini perkara yang jarang kita dengar, tetapi ini menjadi penting di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi sekarang adalah bulan suci Ramadan. Mumpung kita masih di awal bulan suci Ramadan nih Bapak, bagus kita ini untuk memahami ini sebentar. Dan ini sedikit saja. Apa itu? Sebelum kita masuki materinya, ternyata Allah Subhanahu wa taala meminjamkan anggota tubuh kita ini. Nah, ini saya pakai istilah meminjamkan ya, Pak. Kenapa? Karena ternyata anggota tubuh kita ini merupakan pinjaman. Apa buktinya? Kalau suatu saat Allah minta kembali, itu sah-sah saja. Karena semuanya milik Allah. Berarti kita minjam. Nah, itu bahasa kasarnya itu kita itu meminjam milik Allah. Tentu karena kita meminjam, ternyata ada hak-hak yang Allah sudah gariskan terhadap semua anggota tubuh yang Allah pinjamkan kepada kita. Ada haknya masing-masing Bapak Ibu. Tangan kita ada haknya, kaki kita ada haknya, mata kita ada haknya. Begitu juga dengan mulut kita ada haknya. Jadi ini juga berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum memasuki hadis itu kita tahu bahwa puasa ini tidak semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah katakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu. Maksudnya apa? Tidak semua orang yang dipanggil oleh Allah untuk perintah puasa ini. Hanya orang-orang yang beriman saja. Hanya orang yang beriman saja. Jadi kalau kita merasa diri kita ini beriman dan ada iman dalam diri kita,
maka tentunya kita terpanggil dengan panggilan dari Allah ini. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Itu perintah kepada orang-orang yang beriman yang diberikan oleh Allah di dalam ibadah. Di samping ada perintah, tentu ada larangan. Dan ini juga merupakan larangan dari Allah melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan puasa ini. Ada sebuah hadis yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Sebenarnya dalam satu hadis ini ada anjuran 3 sekaligus dari Rasulullah, tapi saya sampaikan satu saja. Apa itu? Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, ini yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Ternyata lisan kita itu ada haknya, lidah kita itu ada haknya, dan haknya itu ada dalam hadis ini. Haknya lisan kita itu, haknya mulut kita itu, lidah kita itu ada dalam hadis ini. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu adalah orang yang beriman, kalau kalian merasa diri kalian itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini panggilan kepada orang yang beriman. Apa kata Rasulullah? Hanya 2 hal saja yang mesti kalian tunaikan hak kalian kepada lisan kalian. Apa itu? Falyakul khairan aw liyasmut. Haknya mulut dan lisan kita itu adalah berkata, berucap yang baik-baik. Kalau tidak bisa, maka kalian diam, kata Rasulullah. Nah, di sini ternyata haknya mulut, haknya lisan kita itu hanya diizinkan oleh Allah ada 2 saja. Berkata yang baik-baik atau berucap yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam. Nah, maksudnya apa? Jadi selama ini mungkin kita selalu berbohong, selalu tidak berkata jujur, selalu tipu-tipu, atau istilah sekarangnya hoax, menyampaikan berita bohong. Itu bukan haknya lisan kita, bukan haknya mulut kita. Itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 saja haknya, maksudnya ini haknya kita kepada Allah. Memang betul mulut itu adalah untuk makan, tetapi haknya kita karena Allah sudah meminjamkan anggota tubuh kita berupa lisan, berupa lidah, berupa mulut, maka hak yang harus kita tunaikan adalah berkata yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam. Apalagi di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu. Ini penting sekali yang perlu kita pahami ini. Kenapa? Karena percuma kita beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, yang kita tahu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, tetapi kita belum bisa menjaga lisan kita. Percuma. Pernah Rasulullah katakan, tidak ada nilai pahalanya sedikit pun, hanya merasakan lapar dan dahaga saja, kalau selama dia puasa tidak bisa menjaga lidahnya. Nauzubillah. Hanya dengan tidak bisa menjaga lidah kita, puasa kita tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak Bapak Ibu? Tidak. Nah, selagi di awal Ramadan ini, sudah berapa puasa ini Bapak? 3 ya. Yang ketiga, mungkin ada sebagian keluarga kita
atau sebagian saudara kita yang sudah mendahului mungkin yang 4 Ramadannya sama saja. Yang penting puasa. Yang tidak penting itu apa? Tidak puasa. Nah, itu yang salah. Biar tidak sama mulainya, yang penting puasa. Jadi di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu, marilah kita berusaha menjaga lisan kita. Jangan sempat dan jangan merasa kita pernah melakukan sedikit pun ataupun mengucap sedikit pun kata-kata yang tidak benar. Cuman ini salahnya Pak Ustaz. Kalau kita, biasanya ini ibu-ibu ini, kalau kita tidak berkata, ngobrol atau lain sebagainya, dikira orang kita sombong Ustaz. Itu masalahnya. Iya betul. Tapi karena di bulan suci Ramadan ini, itulah kesempatan kita untuk latihan, kesempatan kita untuk belajar, kesempatan kita untuk memulai bagaimana dalam kehidupan kita itu, dalam setiap kesempatan, setiap waktu kita berkata jujur. Inilah kesempatan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini. Oleh sebab itu, 1 bulan yang Allah berikan kepada kita menjadi landasan dan menjadi motivasi bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Harapan kita bersama apa? Setelah keluar di bulan suci Ramadan ini, benar-benar dalam keadaan suci yang sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang kami sampaikan pada subuh kali ini, karena tidak bisa banyak-banyak. Karena nanti saya tanya, paham Bapak Ibu? Semuanya mengangguk, paham. Ternyata ngangguknya bukan ngangguk paham, ngangguk mengantuk. Nah, ini yang saya khawatirkan nanti. Mungkin cukup saja sekian dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari kesilapan dan kehilapan kami sendiri pribadi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.